kebenarannya kami nggak tahu. Kita tunggulah, sabar ya. Banyak versi, sekali lagi banyak cerita, tetapi kami kan menyoroti tentang peristiwa penganiayaan dan kecacasan tubuh. Logikanya lah, saya buat ajak semua masyarakat berpikir. Ya, apapun boleh untuk bertanya. Katakanlah apapun yang disampaikan tadi ya, mau playing victim atau mau apapun, mau katakan ada tuduhan-tuduhan atau pertanyaan-pertanyaan yang saat ini tidak dapat dijawab, ya, mana ada manusia yang mau sampai buta, sampai begitu mengerikan. Bayangkan ya, sampai ada luka yang menurut pengakuan orang tuanya dan diiyakan oleh pihak rumah sakit, sampai bernanah dan ada belatungnya di luka di kepalanya sampai bolong, dan itu nananya sampai 5 gelas. Coba bayangkan ya, kalau itu ada kelainan ya, ataupun katakan ada isu-isu yang berkembang, apa sedemikian sampai sudah ya tidak waras kalau menurut saya ya, dengan membiarkan tubuhnya membusuk begitu. Itu kalau telat saja, menurut cerita Direktur Rumah Sakit Hasan Sadikin tadi, dia telat saja berapa hari kemudian itu baru dibawa ke rumah sakit, itu nyawanya nggak akan ketolong. Karena infeksinya itu akan sudah mengalir ke darahnya, dan itu akan menginfeksi seluruh tubuhnya. Ya, ini ada banyak hal ya, banyak misteri yang harus menurut saya ya kita cermati secara utuh dan secara dewasa dan juga secara benar gitu. Oke, gitu Mas. Sepakat sih Bang. Tapi kalau kita boleh mundur nih, kita rewind sejenak. Keluarga korban saat korban tidak kembali ke rumah atau memberikan kabar, apa tidak ada kecurigaan pada saat itu nih Bang, sebelum akhirnya terjadi hal seperti ini gitu loh? Ya, itu juga menjadi pertanyaan yang selalu dikorek oleh Pak KDM ketika mengundang orang tua dari korban ya, dan juga saudaranya. Disampaikan, kenapa sih nggak ada kecurigaan? Oh ya, dia WA, nggak usah dicari, saya baik-baik saja, dan sebagainya. Kan kita belum tahu apakah dia memberikan jawaban itu dalam keadaan sehat, keadaan bebas, merdeka, tanpa tekanan, tanpa paksaan, atau tanpa ancaman, kan kita belum tahu. Dan ini saya pikir yang harus kita gali ya, ada apa motifnya. Tapi kalau ada isu-isu yang tadi disampaikan bahwa ini ada kelainan katakan yang beredar ya, saya nggak persoalan apapun ya, kesalahan yang fatal pun ditemukan terhadap korban, saya rasa tidak pantas dilakukan penyiksaan yang begitu luar biasa. Ya, ini teka-teki. Ya, apalagi tadi keterangannya yang disampaikan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, luka ini ternyata sudah katanya infeksinya ini sudah sangat lama, sehingga makanya timbulnya begitu sampai belatung dan sebagainya. Dan berapa lamanya saya, karena bukan medis ya, bukan ahli medis ya, mungkin nanti juga tentu polisi akan menghadirkan ya. Kan kelihatan dong ya, sudah berapa lama luka itu dan sebagainya gitu, Mas. Oke, Bang, rekonstruksinya kapan tuh Bang? Polisi kan prosedurnya tadi yang kami dapat ya, sesudah di Hasan Sadikin tadi katanya dalam waktu dekat ini kan konsentrasi pemulihan infeksinya, sesudah dari situ fokus kepada rekonstruksi perbaikan organ tubuh yang lain yang bisa diselamatkan, karena keselamatan nyawa jiwa itu kan nomor 1 di rumah sakit, itu yang disampaikan tadi, itu yang fokus utamanya. Oke, gitu. Bang, tapi abang ada dugaan nggak sih Bang, kan ada praduga tak bersalah ya Bang? Pelaku melancarkan aksinya tidak seorang diri nih Bang. Sampai saat ini untuk menuju praduga atau indikasi ada pelaku lain, saya sih belum mendapatkan. Tapi kalau ada yang mengetahui mungkin iya, ya. Tapi kalau ada keterlibatan pihak lain, saya belum melihat tuh, gitu ya. Karena baik pengakuan pelaku, kalau sekarang pelaku kan sangat tertekan ya, tentunya di bawah pengawasan penyidik, di bawah pemeriksaan penyidik dan sebagainya. Tentu kalau ada yang terlibat nggak mungkin dia bisa sembunyikan, pasti dia akan tarik untuk keterlibatan pihak lain. Nyatanya saya belum mendengar ya ada keterlibatan pihak lain. Tapi ada pihak lain yang mengetahui lalu tidak melaporkan atau tidak membantu, saya nggak tahu bagaimana penyidik untuk masuk ke ranah sananya. Itu sebabnya semua CCTV di 4 lokasi, ya, tempat pos, 4 TKP itu lagi dikumpulkan, barang bukti lagi dikumpulkan, lalu setiap informasi detail sedang dikumpulkan. Tentu ini tugas penyidik di Polda Jabar akan menyatukan langkah hukum apa yang pantas, ya,
yang dapat diterapkan. Misalnya dia mengetahui ada kejadian lalu tidak melaporkan, lalu misalnya dia mengetahui tapi tidak menolong, ya. Nah, ini kan ada pelanggaran terhadap undang-undang pidana gitu, ya, gitu. Untuk bukti-bukti sendiri sejauh ini sudah banyakkah dikumpulkan, Bang? Dan apa saja diantaranya? Udah banyak ya, helm yang dipakai mukul, kemudian lokasi TKP semua yang menurut pengakuan, dan sampai saat ini cocok dengan pengakuan dan apa yang disampaikan pelaku kepada polisi itu sudah dikumpulkan semua, termasuk ada informasi saksi-saksi yang tadi ditanyakan, yang melihat dan apa itu. Saya pikir kalau untuk soal pelaku nggak ada keraguan kami lah dari kuasa hukum korban, karena korban juga sudah mengakui kan sama ceritanya bahwa dipukul dan caranya bagaimana itu kan sepintas kan kelihatan, makanya kenapa itu dapat disimpulkan. Dan rasanya kalau korban itu mengarang cerita kalau misalnya bukan ini pelakunya, ya rasanya juga nggak masuk akal ya, sekian lama infeksinya dengan dia hidup bersama dengan pelaku, kalau bukan pelaku misalnya yang melakukan juga nggak mungkin gitu loh. Ya kan, apalagi banyak saksi melihat bahwa ini mereka kan udah lama ya bersama. Jadi kalau kita lihat dari bukti-bukti awal yang ada, saya sih nggak ada keraguan sedikit pun ya terhadap bahwa pelaku yang ditangkap sekarang adalah PH yang betul-betul diduga ya sebagai pelaku dari penyiksaan kepada klien kami, YTR. Oke, Bang, kemarin juga saya sempat ada kesempatan langsung ke lokasi kos terakhir di mana korban dan pelaku HP koneksi apa namanya berdiam diri ya, maksudnya tinggal. Penjaga kos mengatakan setelah diantar ke rumah sakit bahwa TH sempat bersama kawannya menghampiri kosan dan mencari si penjaga kos dengan membawa sajam. Gimana nih, Bang? Dalam unsur di sini dalam arti ancaman, Bang. Ya, saya pikir biarlah penyidik ya yang akan mendalami itu, karena perilaku terhadap pelaku ya yang informasinya kan banyak ya, termasuk tadi terungkap ada klarifikasi apa yang dia tidak lakukan, berita yang benar yang bagaimana, berita yang tidak benar bagaimana. Itu keinginan dari pelaku dari awal sudah banyak, termasuk menghubungi Pak KDM, ingin bertemu, menyerahkan diri dan sekaligus klarifikasi. Ya silakan saja, sekali lagi ini kan berdasarkan karena posisinya sekarang ini kita tidak banyak bisa berkomentar, oleh karena korban belum bisa memberikan keterangan secara utuh demikian gitu kan. Oke, pasal berapa sih, Bang, yang udah Abang siapkan nih untuk menjerat si pelaku? Yang penyidik ya sudah siapkan, bukan kami. Saya rasa kami kan hanya menolong. Berarti tipe ya, A ya, Bang? yang Saya potong sedikit. Kenapa? Tipe A berarti ini ya? Ya. Apa namanya LP-nya? Iya. B. Oke. Terus, Bang, dilanjut, Bang. B. Tipe B, bukan A ya. Jadi itu adalah karena kakaknya yang melapor gitu loh, bukan polisi membuat laporan sendiri, bukan tipe A, tipe B ya. Kemudian pasal yang dituduhkan itu adalah 466. Diakumulasi dengan 468, 469, 451, 446 ya, di mana pasal itu adalah penganiayaan berat, penganiayaan yang direncanakan, penyekapan, perampasan hak kemerdekaan ya. Kemudian kita lagi melihat TPKS-nya tindak pidana kekerasan seksualnya ya, apakah memenuhi unsurnya.